Prodera di Banjarmasin, suara kreativitas. Hai, Sobat Kreatif, selamat pagi semuanya. Kita udah posting poster dari kemarin ya, Sobat Kreatif. Kalau kita bakalan ngobrol sama yang nyanyiin lagu Perjalanan Pulang. Ini lagunya enak banget, Sobat Kreatif. Tapi sebelum kita dengerin lagunya dan ngobrol banyak, kita sapa dulu kalian. Ini udah ada Cynthia. Hai, Cynthia. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Harusnya seger maaf ya membangunkan kamu pagi hari ini untuk ngobrol bareng kita. Gak apa-apa ya. Enggak dong, seneng banget bisa ngobrol pagi-pagi. Oke deh, selalu kreatif. Bareng Arini, pagi hari ini kita bakal ngobrol banyak sama Cynthia. By the way, terakhir Cynthia itu ngobrol sama Prodera di Banjarmasin itu untuk promosi lagu yang terakhir, Percaya Aku ya? Aku sayang aku kali ya. Oh, Aku sayang. sorry. Aku Sayang Aku. Kamu nih yang ini lagu kelima kan ya, Perjalanan Pulang? Ya, benar ini lagu kelima. Lagu Single. kelima. Sorry, putus-putus. Ini single kelima Cynthia, Kak. Oke, Perjalanan. single Perjalanan Pulang. Dan salah satu lagu yang menurut aku relate banget sama aku. Jadi kayak aku senang banget bisa ngobrol langsung sama penyanyinya nih, selalu kreatif bisa curhat mengungkapkan enggak dong. Kita nanti aja kita bahas lagunya dulu. By the way nih, Cynthia, dari lagu terakhir kamu itu jaraknya ke lagu ini tuh udah berapa lama sih? Lagu terakhir aku Januari, berarti sekarang udah bulan Mei. Ya, Oh, sekitar 4 bulan ya, 4 bulanan lah ya. Oh, oke. Nggak terlalu lama lah, maksudnya mengobati kerinduan Cynthia Nation. ya. Kali ini nggak. Oke, 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi nggak terlalu, maksudnya nggak yang lama-lama banget lah gitu untuk rilis lagu itu. Tapi kamu tuh biasanya kalau misalkan lagu-lagu itu, kamu tuh tipe-tipe yang nabung gitu nggak sih? Maksudnya kayak punya tabungan lagu sendiri. Cynthia ini ciptain sendiri nggak lagu yang ini? Eh, eng- Kebetulan yang lagu lagu Cynthia dari single pertama sampai kelima ini semuanya Hmm? lagunya bukan Cinta yang ciptain, tapi Mm-mm. Cinta yang apa ya? Ya tau ada koneksi, mungkin selalu relate gitu ceritanya sama Cinta. Jadi ketika Oke, mereka dengar lagunya, wah suka nih Kak, mau deh lagunya gitu. Jadi kalau oke. nabung belum, masih baru belajar bikin sih. Oke, tapi Cynthia maksudnya suka ngulik-ngulik juga gitu ya untuk lagu dari yang biasa Cynthia bawain gitu. Kan aku tuh tahu Cynthia ini kalau nggak salah ya, sebelum kamu punya single, aku tuh tahu kamu dari Indo Music Gram gitu loh. Bener nggak sih? Bener Benar, ya? benar. Ya, jadi aku tuh udah ngikutin musik gram tuh udah lama. Jadi kayak kamu, terus kayak Mahen, kayak Astri, Rahmani Asri ini tuh kan mereka tuh selalu kreatif emang, maksudnya dulu-dulu tuh sering cover-cover di Indo Musik Gram gitu kan. Jadi udah nggak asing lah sama muka Cynthia gitu sampai akhirnya bertelurlah single-single originalnya Cynthia gitu. Dan sekarang udah nyampe ke single kelima. Nyangka nggak Cynthia udah nyampe ke single 5. Ini kalau udah digabungin tambahin 2 3 lagu udah jadi album loh. Iya sih Kak, ini lagi proses juga bikin mini album. Setelah Oh, ini. oke. Setelah ini, oh, nanti kita ngobrolin ya. Setelah ngobrolin perjalanan pulang nih udah masuk di lagu kelima kamu, perjalanan pulang. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita dengerin dulu kali ya lagunya, boleh ya? Boleh Kak. Oke, dan buat sahabat kreatif, tapi kalau di live Instagram sih kayaknya nggak terlalu kedengeran ya, takut copyright. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lebih jelas, bisa langsung ke radio kita aja. Jadi stay tune aja terus di Pro Banjarmasin, ada Cynthia Gabriela dengan Perjalanan Pulang. Pro dari Banjarmasin, suara kreativitas, masih di Morning Live Chat bareng Cynthia Gabriela. Gimana? Udah cukup galau belum pagi-pagi dengerin Perjalanan Pulang? Aku sih udah ya, sahabat kreatif, bahkan dari tadi malam, sejak melihat apa namanya video klipnya juga. Ya Allah, sakit banget ya, hancur ya melihat video klipnya. Tapi kita cerita-cerita dulu tentang proses dari lagu Perjalanan Pulang ini kan lagunya bukan ciptaan Cynthia sendiri gitu ya, maksudnya kayak dari label atau dari tim. Kamu pas ditawarin lagu ini, atau kayak Cynthia nih ada lagu nih, ada materi baru, atau kayak gimana cerita proses dari si lagu ini, boleh nggak? Ya. Jadi lagu Perjalanan Pulang ini ada pada waktu itu Sinda itu kan ada grup gitu kan dengan Hmm. eh,
music producer Cynthia, ada Kak Bari, Mas Suara gitu. Jadi Kak Bari itu sering ngirimin demo lagu kan. Dan banyak banget lagu, saya dengerin 100 lagu, dikasih link gitu. Saya dengerin kan, tapi belum ada yang nyantol gitu kan. Terus ya udahlah Kak, mungkin ntar-ntaran aja gitu kan. Dan kemarin tuh sebenarnya Cinta juga udah minta dibikinin lagu sama Manji lagi, cuman Manji juga di ngurusin singlenya kan. Jadi ya udah tunggu nanti. Besoknya dikirimin lagu tuh sama nah yang nyanyi tuh Kak Uwan Juicy Lucy kan. Oh iya iya iya. Jadi pas Cynthia denger, Cynthia suka karena emang kebetulan Cynthia juga suka nge-cover lagunya Juicy Lucy. Kemarin Lantas juga, jadi kayak Cynthia suka nih, apalagi nih konsepnya akustik kan, jadi suka. Terus Cynthia denger liriknya juga, menurut Cynthia nggak susah untuk dicerna dan tetap dapat bucinnya gitu, dapat bucinnya dan move on-nya juga. Tapi dari segi verse pertamanya itu ya sebenarnya agak dewasa sih, dari kayak memandang wajahmu kan, itu bukan tipikal lirik Cynthia kan kalau bikin single. Kayak yang apa ya, yang emang apa sih namanya, perasaan Cynthia gitu kan, kayak dari sudut pandang kita gitu. Tapi yang dilakoni lebih dewasa, dan karena emang di demonya Kak Uwannya itu juga nyanyinya Cynthia suka, jadi boleh deh Kak ini lagunya dicoba. Terus pas direkam ternyata didirect kan sama Kak Mita Lestari. Wah bisa jadi nggak laki banget. Harusnya tadinya laki banget kan kalau dinyanyiin Juicy Lucy tuh. Oh iya. Bener-bener Juicy Lucy. Jadi pas didirect sama Kak Mita, wah lagunya jadi masih ada cewek-ceweknya gitu. Lebih girly lah ya gitu, lebih girly lah. Oke, jadi lagu ini tuh ditawarin jadi sebelum lagu ini sebenarnya banyak lagu lain lah gitu yang masuk untuk ditawarin jadi next singlenya Cynthia gitu. Cuman lagu ini yang akhirnya nyantol. Dan ini emang lagunya emang dari awal kayak gini gak sih? Atau udah masih ada setelah kamu akhirnya memilih ada beberapa perubahan gitu? Nggak ada sih Kak. Kalau paling cuma backing vokalnya sama mood lagunya. Awalnya demonya mood gak seceria ini. Lebih apalagi apa sih namanya? Lebih deep gitu ya? Lebih ya yang sedih gitu, dark gitu loh. Oke. Apalagi tadi tuh katanya di demo dinyanyiin sama Kak Uwan. Kita bisa bayangin ya versi lagu ini tapi Juicy Lucy gitu, kayak tambah galau aja kan. Juicy Lucy ini menurut aku galau terus ya lagunya. Jadi kayak kalau lagu ini akhirnya mungkin misalnya kita anggaplah jadi lagu Juicy Lucy, mungkin tidak akan seperti ini, vibes-nya akan berbeda nggak sih Cynthia? Pasti Kak, pasti beda. Karena kata kamu tadi, kamu pertama kali dengerin kayak Juicy Lucy banget kata kamu ya. Terus pas nyampe di Cynthia udah langsung beda, Cynthia banget, bukan Juicy lagi ya. Nah, di lagu ini pas prosesnya kan kamu udah dapet semuanya gitu kan, recording dan lain-lain. Itu banyak kendala nggak sih? Atau menurut kamu ini salah satu proses pembuatan lagu yang menurut kamu gampang dan bukan gampang, enjoy gitu? Kalau menurut Cynthia sih lagu Perjalanan Pulang ini seru sih Kak, karena setiap rekaman nggak tahu kenapa rasanya beda-beda selalu. Kayak waktu ini Perjalanan Pulang kan waktu di bulan puasa Cynthia rekamannya. Oh iya. Ya, terus sekalian itu rekaman 3 single. Jadi Cynthia kan tinggalnya di Medan. Jadi sebelum Cynthia ini dikasih jadwal rekaman. Nah kali ini agak berbeda, emang setiap hari satu lagu gitu selama 3 hari. Jadi kan terkadang satu lagu aja itu bisa susah loh Kak gitu ngumpulin moodnya kan. Ya udah di sini tuh apalagi lagi puasa kan. Kita nggak puasa juga, tapi Kak Bita semuanya puasa, jadi kayak sabar kan mau rekaman kadang-kadang haus. Iya benar-benar. Ya udah, tapi jadinya seru karena banyak ngobrolnya. Tapi ketakutan sih paling Cynthia ingat itu karena lagunya yang kayak tadi Cynthia bilang itu udah dinyanyiin sama Kak Uwan. Jadi Cynthia takut itu jatuhnya kayak Cynthia nge-cover gitu loh Kak. Karena Cynthia karena emang demonya itu kayak format Cynthia nge-cover kan, gitar akustik gitu. Ada musik-musik yang lainnya lah gitu kan. Jadi kayak itu
Tapi ternyata hmm, hasilnya sih memuaskan sih, walaupun itu take-nya dari jam 1 siang sampai jam 11 malam kayaknya. Waduh, lama banget. Itu satu lagu doang atau 3 lagu itu komplit? Satu lagu, tapi Wow. aku harus aku tuh jadi fun fact-nya itu, aku kalau bikin single itu Kak, aku tuh harus dibikin nangis dulu gitu loh sebelum rekaman. Hah? Jadi aku Kenapa? tuh rekamannya itu bisa 2 sampai 3 kali ngulang dari awal gitu, karena untuk nyari moodnya itu susah kalau aku nggak mengalami benar-benar, atau aku udah mengalami tapi aku belum bisa membayangkan secara Merecall. detail. Jadi Iya, nge-recall lagi gitu ya. bener. Jadi ya itu Kak Mita Lestari itu salah satu yang sebelum aku rekaman aku tuh ditanya-tanya, kamu gimana ya percintaannya gini 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 gini. Jadi kamu bayangin lagu ini kamu sebagai ini gitu-gitu. Jadinya ya jadilah, makanya tapi harus selama itu 1 hari itu. Jadi kamu harus dipancing untuk galau dulu nggak sih? Kayak nangis galau dulu gitu. Supaya dapet feel-nya kayak gitu ya. Yang Iya. mancing, yang mancing juga salah satu ratunya lagu galau lagi, Iya. Kamita. Itu aduh, lagu Kamita tuh sangat kreatif. Kamita Lestari itu juga, itu menurut aku juga salah satu spesialis lagu galau juga Kamita tuh. Jadi dipancing sama orang yang sering bikin lagu galau, Cynthia juga kepancing ya. Tapi kamu jadi kamu nangis dong rekamannya. Gimana? Maksudnya bukan nangis, maksudnya kayak pas jadi sedih dong bawaannya gitu pas kamu rekaman. Iya. Yang Bisa dibilang ini nggak gitu nangis, agak berkaca-kaca aja gitu. agak berkaca-kaca karena ini nih kayak lagunya tuh masih kayak membujuk nggak sih, kayak masih kayak menawarkan kayak bisa nggak sih untuk kayak coba-coba lagi gitu, kayak gitu ya, mungkin kayak gitu nggak sih, kayak Benar. masih masih mencoba untuk kayak mengembalikan gitu. Nah, berarti dari proses lagu ini, fun fact yang tadi ya, bahwa Cynthia tuh diminta gitu. Maksudnya nggak semua penyanyi harus kayak gitu karena bisa aja ya emang udah tumbuh moodnya gitu dan lain-lain. Tapi untuk mempelajari lagu ini harusnya nggak lama dong ya, Cynthia? Nggak lama Kak yang ini, paling 2 minggu. 2 minggu. Minggu. Dan kamu langsung cocok pas dengerin ini kayak, ini Cynthia banget gitu ya lagunya. Walaupun ini bukan ciptaan kamu gitu, tapi kamu ngerasa ini udah dapet feel-nya di kamu gitu. Tapi aku sih nggak bahas masalah pribadi ya, tapi Cynthia pernah nggak relate sama cerita dari lagu kamu sendiri yang ini? Pernah. Oh, tapi pasti pernah ya. Iya pernah. Aku sekarang ya, sobat kreatif. Sedih banget. Jadi kayak terima kasih Cynthia dan musisi-musisi lain yang mendukung kegalauanku ya. Lagu kamu salah satu playlist terbaru untuk galau aku ya. Sedih ya kalau dikasih lagu playlist galau, tapi bagus gimana dong. Dan aku kan baru lihat video klipnya ya. Video klipnya ini sekarang udah 416.000 yang nonton. Ya udah seminggu diupload. Ini udah banyak, termasuk banyak banget lah music videonya. Dan ini aku udah nonton. Indah, selain emang walaupun lagunya galau ya, tapi music videonya jujur aku salpok sama view-nya. Indah banget. Itu kamu syuting di mana? Syutingnya di Bali. Di Bali Oh, di Kak. Bali. Sengaja? Maksudnya sengaja untuk music video atau kayak kamu lagi di sana, maksud tim ya udah kita ke sana aja atau kayak gimana? Boleh nggak diceritain? Kalau musik videonya Cynthia emang sengaja dari single ketiga yang Aku Sayang Aku tuh pertama kali di Bali. Jadi setelah itu yang keempat juga di Bali, kelima juga di Bali, karena emang nggak tahu kenapa indah aja gitu kan. Tapi selain yang ketiga sama empat kan di pantai Kak, banyakan. Yang ini tuh sebenarnya sih emang niat ke Bali, tapi nggak ada niat untuk trekking ke gunung. Jadi tuh video klipnya di atas bukit sih, namanya Bukit Trunyan di Bali. Ya. Jadi katanya ngedakinya cuma 5 menit Kak. Ternyata itu bukan, itu gunung beneran gitu, bukit beneran. Itu gunung beneran. Biasa aja gitu kan. Sih nggak masalah. Cuman tapi Cynthia pakai dress dan pakai sneakers yang bukan sneakers itu ya, bukan sneakers buat trekking itu. Jadi lumayan sakit dan lumayan udah keringetan di atas. Tapi awalnya sebenarnya niatnya itu nunggu sunrise jam 5 pagi, tapi
nggak dapet gitu karena saat Akhirnya, lagi kabut akhirnya, tapi tetap di tag kok Kak, tetap naik. Ya itu dapetnya itu yang awan, kan ada kan nih Cynthia jalan di awan. Emang heeh. Cynthia konsepnya video klip itu suka yang alam-alam, dan emang yang kayak jarang-jarang itu Cynthia pengennya. Secara jawaban berarti sedikit banyak musik video ini juga atas keterlibatan kamu dong. Maksudnya kayak pemilihan tempat, konsep gitu. Berarti memang pure kamu yang milih gitu untuk tempatnya. Iya Kak. Oh, oke. Tadi aku juga baru tahu, maksudnya kalau misalkan single 34 kamu juga di Bali, cuman di pantai gitu ya. Iya, kenapa? Kenapa gunung? Ini kamu juga atau gerembuk sama tim? Kenapa gunung? Karena di single ketiga sama empat udah pantai, jadi Oh, pengen terus jadi pilihannya gunung gitu ya? pengen cari suasana baru. Abis apa lagi Kak? Selain itu aku belum kebayang sih. Tapi emang kalau boleh jujur, kalau maksudnya kayak melihat judul lagu kamu gitu ya, entah yang paling relate emang kayak maksudnya yang mewakili lah gitu. Mungkin kayak untuk dalam konteks perjalanan tuh kayaknya bukit gitu ya, liburan, yang piknik-piknik gitu ya, yang ada sedikit alam-alamnya gitu ya. Bener ya? Ya, itu salah satu pertimbangan juga karena Mm-mm. kan di video klipnya juga ada itu kan, ada aku naik VW juga. Jadi kan nggak Mm-mm. mungkin, lebih cocok emang itu jalanan naik kayak kita ke puncak kan, emang jatuhnya ke bukit itu. Itu yang Nggak, syuting di perjalanan yang pas naik VW-nya itu tuh memang perjalanan ke arah situnya atau kayak syuting yang agak ke lain? Ada berapa tempat sih? Maksudnya selain gunung itu yang dipakai buat shoot hmm, atau emang di daerah yang sama semua? ada 5 tempat sih Kak. Enggak, beda-beda, ada 5 tempat. Jadi ada yang Banyak. malam, waktu yang pakai api unggun, terus yang Heeh. di bukit, terus yang di hutan. Ada kan yang di hutan. Hmm. eh, ada juga di dekat, 2 tempat lagi di dekat-dekat situ gitu. Terus untuk Oh, nge-shoot juga sekalian hmm. jalan ke bukitnya. Hmm. Jadi juga. Oh, jadi termasuk banyak ya? Maksudnya tempatnya gitu, termasuk nggak yang satu. Maksud aku kayak aku pikir satu tempat terus kayak di sekitar-sekitarnya gitu, tapi ini nggak beberapa titik gitu ya? Karena prosesnya juga ngerjainnya 2 hari Kak. Oh, totalnya 2 hari ya jadinya. Tapi paling lama kamu shootnya yang di mana? Yang di daerah mana? Yang di atas gunung kah? Atau yang di hutan-hutannya kah? Di atas gunung. Mm-mm. Di Karena atas gunung. karena ini ya, kalau aku lihat banyak juga scene kamu sendiri nggak sih? Maksudnya banyak scene kamu yang sendirian gitu. Tapi juga kalau sahabat kreatif lihat, sebenarnya video klip ini tuh memang bener ada figur cowok. Tapi dia samar-samar gitu, ngeblur. Maksudnya nggak yang kelihatan banget-banget juga mukanya, tapi juga nggak ditutup-tutupin banget gitu. Itu sengaja nggak sih Cynthia? Maksudnya konsepnya emang sengaja kayak ini fokus ke kamu doang gitu, karena nih kisah kamu, mungkin kisah sakit hatinya kamu gitu, atau enggak, atau kayak gimana? Sebenarnya sih jujur kalau Cynthia sengaja emang nggak terlalu kelihatan karena di setiap single kan cowoknya beda kan Kak. Hmm. Jadi Hmm. ya biar nggak terlalu orang fokus ke cowoknya juga. Jadi ya hanya sebagian-sebagian aja gitu wajahnya Oke. gitu. Okay. Juga biar orang kayak siapa ya gitu. Tapi ini kan tadi kamu bilang kalau keterlibatan kamu dalam pemilihan tempat dan lain-lain itu kan emang lumayan gede. Tapi kalau konsep kayak di api unggun, terus kayak di dalam mobil dan lain-lain itu kamu juga nggak sih atau kayak lebih ke tim gitu? Maksudnya kamu ikut terlibat juga nggak sih untuk mikirin konsepnya gitu? Kalau itu Cynthia sama timnya juga sih Kak. Tapi awalnya tim dulu yang ngasih konsep karena kan di Bali kan Cynthia juga nggak tahu lokasi-lokasinya. Jadi Hmm. waktu briefing di grup mereka kasih tahu dulu, baru Cynthia cocok Hmm. enggak? Cocok, ya udah. Terus apa yang mau ditambahin, Cynthia boleh tambahin. Termasuk yang itu yang nge-shoot di VW, jenisnya pakai VW gitu-gitu. Iya, Itu iya, iya. ya. Oke, oke. Ada nggak sih lagi beberapa hal yang ini pas syuting music video ya? Kalau tadi kan kamu cerita fun fact pas recording, kamu dibikin nangis dan lain-lain. Nah, kalau fun fact pas syuting music video nih selama 2 hari, ada nggak sih cerita-cerita yang seru entah dalam perjalanan kah? Atau pas kamu syuting kah? Boleh nggak cerita-cerita? Kalau tuh bikin musik video sih sebenarnya seru Kak, karena Cynthia kan perginya sama manajer Cynthia itu kakak sepupu Cynthia, terus Cynthia bawa Oke. adik Cynthia juga, Cynthia bawa sama Mhm. kakak Cynthia satu lagi. Jadi
ya Agak-agak sekalian liburan ya? Iya. Mereka yang kayak suka makan gitu kan Kak, tapi kan aku tuh nggak bisa makan karena nanti baju aku nggak muat gitu loh, jadi kayak mereka aku nggak makan gitu, jadi selama Ya Allah, perjalanan, kasihan banget. karena emang aku nggak mau sih, bukan nggak dikasih, tapi kayak udahlah daripada aku yang bad mood sendiri nanti ngeliat pipi aku ya udah udahlah nggak usah ikut. Terus ya banyak sih Kak, ternyata waktu aku bikin video klip itu cuaca banget lagi gak banyak itunya sunrise-nya di daerah Kintamani tuh, di daerah Kintamani. Oke. Biasa kan di pantai-pantai kan sunsetnya gampang gitu dapetnya, tapi saat itu hujan terus. Padahal kita juga udah jam dari jam 3 pagi kan, sini makeup jam 3 pagi, syuting jam setengah 5. Udah nungguin nggak ada gitu. Jadi paling di situ sih bingung mau ganti kemana ya opsinya gitu. Karena selama 2 hari itu nggak dapet Kak. Pas kita coba Yang besok. yang dimau gitu ya. Tapi akhirnya ya itulah jadi dibanyakin scene-nya. Tapi puas sih Kak, karena Cynthia juga mimpi Cynthia juga pengen trekking. Tiba-tiba gitu kan, walaupun nggak ready sih sama, tapi senang lah gitu di situ. Cynthia suka shootnya yang waktu jalan itu. Iya. Anaknya suka suka sama view yang kayak gitu kan Kak. Jadi seru Cynthia jalan. Jadi kayak syuting music video tapi ya semi-semi sambil liburan juga gitu ya, sambil menikmati alam juga, dan emang situasi sekarang udah lumayan lebih enak gitu. Kapan sih Cynthia emang syutingnya? Maksudnya udah lama banget ya, enggak kan? Enggak kok Kak, syutingnya kayaknya 2 mingguan yang lalu. Hah? Salah. Iya bener. Jadi itu pokoknya proses revisinya itu 1 minggu aja. Setelah itu langsung rilis. Rilis. Wow, berarti maksudnya nggak lebih duluan lagunya terus nggak lama syuting music videonya dulu gitu ya. Tapi cakep banget sih, aku jujur ini kayak padahal itu lagu galau ya, tapi view-nya sangat ini apa ya namanya, kayak sambil menghilingkan juga gitu, bikin enak lihat berbeda. Apalagi kayak yang view dari atas itu ada kan, yang kamu sendiri yang gitu, yang view dari atas yang kelihatan semua itu tuh bagus banget, bener-bener kayak enak banget dilihat. Tapi emang bagus sih, setuju sih kalau kamu pilih Bali sebagai tempat syuting music video kamu. Tapi kita nggak tahu ya next single apakah nanti akan di Bali lagi, kita nggak tahu ya. Ini udah sampai mana nih, udah ada rumor atau persiapan untuk lagu berikutnya belum? Kalau persiapan sih udah rekaman sih Kak, tinggal. Oh iya, kata kamu tadi kan kamu rekamannya 3 lagu ya, itu termasuk single ke-6 nggak? Termasuk. Kayaknya ini bakal ada 5 lagu lagi untuk langsung ke mini albumnya gitu. Oh, jadi mini albumnya bukan, maksudnya tidak lagu-lagu kamu yang sebelumnya itu nggak masuk di mini album. Jadi kan nanti mini album lagu-lagu baru lagi gitu, atau kayak gimana? Masih rahasia sih. Oke. Tapi yang jelas untuk next single kamu udah record ya? Maksudnya tinggal proses finishing dan lain-lain aja berarti ya? Cynthia udah mulai off-air lagi nggak sih? Ini kan udah mulai aktif lagi nih. Kamu tuh sebelumnya emang tapi udah sering-sering off-air nggak sih sebelum COVID ini? Sebelum COVID, iya. Sebelum COVID 1 bulan. Kapan ya mulai COVID ya Kak? 2020 ya kan? 2019 akhir, iya benar. 2020-an awal lah. Iya. Waktu 2020 awal masih manggung Kak terakhir. Itu bawa single kedua Cynthia. Habis itu pandemi, jadi single kedua. Berarti kamu sempet off air pakai lagu kamu sendiri? Masih sempet gitu? Sempet 2 tahun sempet. Terus tapi lagu yang kedua itu cuman dibawa sekali aja pas off air, habis itu pandemi. Tapi kamu ada ngadain fan meet, maksudnya online gitu nggak sih selama COVID, mengobati kerinduan fans kamu gitu? Kadang-kadang ada Zoom gitu bareng. Kadang-kadang sering sih kayak gitu. Tapi pasti udah kangen banget. Tapi ini udah ada jadwal manggung lagi nggak sih, atau masih belum aja nih, masih santai-santai promo lagu aja gitu? Kalau jadwal manggungnya ada sih Kak, minggu depan di Medan. Oh oke. Oh di Medan, kamu lagi di Medan apa di Jakarta sih? Di Medan.
Oh lagi di Medan, emang stay emang di Medan ya. Jadi kalau ada keperluan baru ke Jakarta. Oh, oke. Aku baru tahu loh kamu asli Medan. Aku pikir kamu tuh Jakarta. Muka kamu, saya nggak yang kelihatan orang Medan banget. Logat kamu juga nggak terlalu ini banget. Jadi aku kayak, oh ternyata orang Medan. Jadi emang agak harus, agak keras enggak deh. Lagunya galau-galau kok sama kreatif ya by the way. Dan berarti untuk next project kamu single ke-6 sama mini album ya, bisa dibilang. Ya nggak? Iya Kak, bener. Oke, nah ada nggak sih hal-hal yang menurut kamu tuh dalam bermusik gitu ya? Kan kamu tuh udah bermusik. Kamu tuh start bermusik dari tahun kapan sih, Cynthia? 2008, 2019, 2018. 18 Kak. Untuk yang maksudnya sorry yang single original kamu gitu. Tapi kalau bermusiknya kamu udah lama banget ya. Makanya aku bilang tadi aku udah lihat Cynthia dari Indomusikgram. Dari kelas berapa sih? Kamu inget nggak? Dari sekolah pasti ya udah mulai aktif-aktif di Instagram. Kalau aktifnya yang sebelum punya single, iya, kayaknya dari nggak sih Kak, awal kuliah sih, itu semester pertama mungkin Kak. Karena Cynthia juga kecepatan masuk sekolah. Jadi Oh, oke. terus yang waktu punya single itu kalau nggak salah umurnya ya 19 tahun kali, 19 tahun atau 20 tahun gitu, lupa Cynthia. Wah, itu gak, maksudnya untuk zaman dulu umuran segitu udah punya single sendiri itu menurut aku sesuatu yang beda aja gitu. Karena kita tahu lah musik tuh nggak gampang ya Cynthia. Maksudnya kayak nggak yang satsut gitu dan mood apalagi mood penyanyi cewek pula gitu kadang agak susah gitu dan Cynthia di umur segitu udah punya single pribadi, single original kamu sendiri itu pasti sesenang itu. Apalagi yang awalnya cover gitu. Kamu ingat gak sih pertama kali kamu dinotis sama idola, mungkin sama artis kamu, favorit kamu, pas cover tuh siapa? Awalnya itu kalau awalnya sebelum artis kan di repost sama Indomusikgram karena emang Cynthia Itu ngeliat salah satu akun yang ini juga ya, maksudnya kayak seneng banget gitu kalau udah di repost sama akun itu. iya karena exposure-nya nambah gitu, maksudnya Iya orang-orang benar. lihat kan, dan itu jadi semangat Cynthia juga untuk bikin coveran baru kalau misalnya di repost, wah ternyata ada juga ya dampaknya gitu, kayak bisa dilihat orang tuh. Setelah itu baru Cynthia nge-cover lagunya. Cynthia dulu sering cover lagunya The Massive kan. Terus dulu itu paling teduh Kak, paling teduh. Terus Manji, dan yang akhirnya yang notice pertama itu Manji. Dan tapi Cynthia itu termasuk aktif banget loh guys covernya dan mau seneng banget dan emang sering banget lihat. Tapi by the way, Cynthia nih pernah coba-coba ikut ajang pencarian bakat nggak sih? Atau emang dari dulu tuh fokus emang ya udah cover dan single akhirnya gitu? Pernah kepikiran atau kayak pernah malah ikut gitu? Dulu pernah ikut kok tahun 2018 Indonesian Idol bukan sih? Indonesia Idol yang bareng Marenjola sama Jody. Oh iya benar-benar aku ingat. Tapi nggak apa namanya sampai top berapa kamu? Sampai top 50 besar tuh. Itu udah ini banget sih zaman-zaman Marenjola. Tapi itu doang atau kamu emang tipe-tipe yang nggak terlalu, maksudnya kayak emang coba-coba aja gitu? Enggaknya kan ada juga tuh yang ikut terus ajang pencarian bakat dicoba gitu. Kamu atau satu kali itu doang cobanya? Dulu aku pernah sih nyoba X Factor dulu pas umur 17 tahun kayaknya aku. Iya. Tapi aku nggak lolos di situ, sama sekali nggak lolos gitu. Terus habis itu yang 2019 ada undangan dari RCTI-nya, dari idolnya di IG. Di situ aku udah mulai nge-cover kan Kak. Terus ya udah aku ikutin, ternyata lolos. Tapi emang rezekinya ternyata Sobat Kreatif adalah ya original singlenya sendiri tanpa harus dari ajang pencarian bakat. Nggak apa-apa, itu udah beda. Jalan rezeki tuh beda-beda dan sekarang dia udah punya 5 single dan lagu-lagunya Cynthia tuh Aku Sayang Aku tuh salah satu single yang paling banyak di request. Kalau yang Aku Sayang Aku di sini ya, di sini di salah satu lagu kamu yang menurut aku paling banyak di request, sama yang lagu kamu featuring sama Juliet, Teman atau Teman. Teman. Itu seru banget, itu lagunya juga seru banget, itu banyak banget. Jadi dua salah satu lagu kamu yang banyak banget request. Tapi kayaknya kalau kata aku nih yang lagu baru
calon-calon banyak yang request juga sih Sobat Kreatif ya. Jadi tolong banget buat kamu semua yang sedang relate banget sama lagu ini, boleh untuk dengarkan aja ya. Kita bacain pertanyaannya ya, Cynthia. Oke, Kak. Oke. Dari oke, tunggu. Dari Rizka. Kak, Cynthia lagunya kok galau-galau terus? Emang kenapa sering galau ya? Kenapa lagunya galau terus? Karena emang kebetulan juga Cynthia dari dulu nge-cover lagunya galau-galau terus. Oke, tapi apa? Mungkin emang ngerelate aja kali ya. Terus lanjut Cynthia. Relate juga. Terus Cynthia emang suka dengar lagu galau, jadi Cynthia Ya nggak apa-apa gitu ya. terinspirasi dari apa yang Cynthia dengar, jadi Cynthia juga pengen lah bikin orang galau. Orang Cynthia juga dibikin galau. Tapi emang moodnya nggak sih? Kadang penyanyi tuh juga, maksudnya kayak ada yang emang mood dia tuh emang ke arah lagu-lagu galau gitu. Makanya tadi aku bilang kayak Juicy Luicy itu padahal kan band ya, bukan solo. Tapi memang lagu-lagu mereka tuh condongnya ke semua lagu-lagu sakit hati, lagu-lagu galau gitu sama kreatif. Emang kadang tuh penyanyi tuh ada agak mengarah-ngarah ke situ. Tapi nggak semua sih lagu Cynthia sebenarnya galau. Cuma mungkin pembawaan kamu nggak sih Cynthia kayak mellow gitu. Jadi kayak kesannya galau terus gitu. Padahal enggak. Cynthia tuh bahagia aja kok, senyum-senyum aja tuh dia di Instagram. Enggak sedih-sedih banget ya. Terus oke. Nah, tadi ada yang tanya dari Zai katanya, Cynthia kapan manggung lagi? Tadi udah dibilang minggu depan ya. Minggu depan, ya benar. Itu boleh dipublish nggak di mana sekali aja ada yang mau tahu? Di Medan sih Kak. Oh, tapi di Medan ya? mana? Oke. Jadi teman-teman Cynthia Nation yang ada di Medan mungkin bisa dicari informasinya kalau mau ketemu Cynthia kan, udah kangen banget sama Cynthia, pengen nonton Cynthia secara langsung, dan nanti pasti bawain lagu Perjalanan Pulang secara live ya? Iya dong, wajib. Wow, pertama dong atau udah ada nih sebelum yang manggung? Baru itu nggak nanti minggu depan? Pertama Kak. Wow, bakal seru banget pasti ya membawakan lagu pertama kamu secara live manggung. Terus pertanyaan berikutnya, wait. Kenapa sih dari tadi banyak banget yang komen bilang dagu kamu? Nggak tahu. Kenapa emang dagu Cynthia? Ada apa? Nggak ada apa-apa, cantik kok sahabat kreatif ya. Ada kok. Oke deh. Yang lain pertanyaannya udah agak sedikit melenceng. Aku nggak mau bacain ya. Kita bacain yang seputar lagu aja. Mungkin Cynthia, terakhir nih. Sebelum aku minta kamu untuk bernyanyi lagu ini, aku mau tanya harapan kamu ke depan untuk lagu kamu dan juga untuk musik Indonesia. Harapan Cynthia buat lagu ini sebenarnya kayak judulnya Perjalanan Pulang itu, ini lagu diciptakan untuk orang-orang bucin yang gagal move on. Oke. Kebanyakan dari kita kayak gitu ya, udah disakitin, udah tahu orang itu nyakitin kita, tapi kita masih nggak bisa move on, nggak tahu alasannya apa, tapi kayaknya itu udah melekat gitu di hati, di pribadi kita masing-masing. Jadi harapan Cynthia ya buat kakaknya juga mungkin yang belum move on. Ya ini sedih tapi ketawa gitu ya, langsung disinggung sama penyanyinya. Makasih loh Cynthia. Iya, jadi buat yang mungkin masih berharap buat balikan, tapi kalau dipikir-pikir kayak buat apa sih? Kayak cuma mengulur-ngulur waktu aja gitu ya kan Kak. Sebenarnya lagu ini tuh kayak gitu. Jadi emang Cynthia harap sih kita semakin dewasa kita bisa ngerti kalau ada beberapa hal yang akan menjadi dewasa setelah ada rasa sakit gitu. Jadi ini berhubungan ke Cynthia selanjutnya. Jadi mudah-mudahan sih Oke. aja sekarang tuh sedih-sedih dulu, nikmatin sedihnya pelan-pelan, nanti pasti bakal ketemuin sama orang yang tepat sih. Sedih banget, nangis sih. Kapan lagi sampai kreatif langsung diceramahin sama yang empunya lagu ya. Jadi emang intinya sih, berarti tadi kamu sempat spill kalau misalkan ini juga berhubungan dengan masa-masa sulit yang dilewatin dan nanti akan diteruskan sama lagu berikutnya. Berarti agak
terus spill dikit nih temanya mungkin adalah lagu-lagu setelah move on, maybe kita nggak tahu ya. Soal kreatif tungguin aja. Sama ntar lagi deh harapan untuk musik nih, kan kita tahu nih musik sekarang udah mulai naik lagi ya di Indonesia, maksudnya udah mulai aktif lagi. Harapan Cynthia sendiri nih untuk musik Indonesia. Harapan Cinta untuk musik Indonesia yang pasti semoga semua karya yang diciptakan oleh musisi itu bisa berdampak dan berguna buat pendengarnya, karena Cynthia percaya musisi itu pasti menciptakan lagu itu dari hati. Jadi semoga nyampe juga ke hati teman-teman, mau itu lagi keadaan sedih, senang, semoga itu bisa jadi kekuatan buat teman-teman gitu. Dan semoga manggung semua bisa kembali seperti dulu lagi, bisa manggung, dan pokoknya banyak kan kegiatan musik yang seru banget kalau di banyak banget Kak. Jadi Cynthia berharap bisa semakin cepat pulih lagi, semakin amin, 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 amin. Kamu udah pernah ke Banjarmasin? Kayaknya udah ya? Udah pernah ke Banjarmasin? Kayaknya udah pernah deh Kak ke RRI. Nah, gak sih? Belum, kalau ke RRI belum. Tapi aku inget udah pernah ke Banjarmasin. Aku pernah lihat salah satu following aku gitu, foto sama kamu gitu. Dia fans kamu banget kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi pernah foto gitu. Acara apa? Tapi udah lama banget sebelum COVID nggak sih? Atau setelah? Kayaknya sebelum COVID ya. Sebelum, udah lama banget Kak. Ditunggu ya, ditunggu banget untuk kesini lagi. Dan kalau sekarang itu nanti harus mampir ke Pro 2 Banjarmasin karena kita udah kenal, udah interview, harus mampir ya. Cynthia, thank you banget. Tapi nyanyi dulu, nggak bisa, nggak boleh kabur. Nyanyi dulu ya nih buat fans-fansnya Cynthia Nation yang udah stay tune pagi-pagi. Ada Cynthia Perjalanan Pulang. Nyanyi refnya kali ya? Boleh. Sebelum kita melambaikan tangan, masih mungkinkah kau berubah pikiran, perbaiki semua seperti apa yang kau inginkan. Sebelum kita terpisahkan malam, masih mungkin kau dariku ucapan dan kau kembali di dalam pelukan. Yeay. Kita screenshot time dulu ya, boleh. Screenshot dulu buat bisa di capture. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, Cynthia, thank you banget. Semoga lagu kamu banyak didengarkan. Boleh satu kali lagi deh kamu promosi lagu kamu, bisa didengarkan di mana aja, bisa di request di mana aja, silahkan. Ya buat teman-teman yang lagi nonton live-nya, jangan lupa dengerin single Cynthia dari awal sampai yang terakhir, terutama yang Perjalanan Pulang yang baru rilis ini di semua digital platform. Bisa ditonton videonya juga di YouTube, juga ada di Spotify, di Joox, dan yang pasti jangan lupa request di RRI Pro 2 Banjarmasin. Yeay, kita tunggu Cynthia, siapa tahu nanti ke Banjarmasin langsung mampir ke studio, ngobrol banyak nanti kita sahabat kreatif. Siapa tahu nanti Cynthia datang udah membawa album atau mini albumnya. Kita nggak tahu, sahabat kreatifnya kita doain. Pokoknya Cynthia sehat terus ya, sukses, lancar segala urusannya, semoga juga lagunya sukses juga. Aku mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu ya.